Shalom, Tuhan memberkati. Keindahan-keindahan hidup dapat kita rasakan. Kemurahan-kemurahan Allah yang memberikan kehidupan dapat kita rasakan. Walaupun kita masih menghadapi berbagai macam gelombang dunia. Sungguh karya terbesar telah Kau sediakan bagi setiap kami umat-umat kesayangan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami angkat kedua tangan kami, tanda penyerahan diri kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang sudah Tuhan beri atas kami, buat kasih yang selalu ada bagi setiap kami. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Baik, mari kita memulai ibadah kita. Sebelum itu kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah Engkau yang memberkati ibadah hari ini Tuhan. Berkati semua sidang jemaat yang mendengar dan turut bersama-sama dengan ibadah ini. Berkati kehidupan kami, berkati kehidupan rohani kami, kehidupan jasmani kami. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu saya terkasih, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Saya menyapa bagi Bapak Ibu semuanya yang masih setia mengikuti ibadah online GBS Haluya Paru Solo. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan. Mari sama-sama kita sepakat duduk kepala dan kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini bahwa kasih-Mu selalu ada buat setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa cintanya Tuhan terus ada bagi kami. Bila pagi hari ini Tuhan kami memberi waktu yang terbaik untuk kami. Kami memberikan Tuhan hari ini. Bila kasih-Mu terus melimpah atas setiap kami. Hanya Engkau Tuhan yang ada dalam hidup kami. Bila karya salib-Mu Tuhan yang akan menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan pagi hari. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah
lagi nyatakan pada Yesus kita, Engkaulah sumber pengharapan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan kami hidup yang baru. hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, sumber. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari nyatakan bersama-sama dengan kesungguhan hatimu. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup memperlakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup memperlakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari jemaat Tuhan, bila saat ini kita nikmati hadirat Tuhan, bila karya salib penebusan Yesus yang telah mengubahkan setiap hidup kita. Dia Allah penyembuh, Dia Allah yang mampu memulihkan setiap hidupku dan hidupmu. Dia Allah yang mampu untuk memulihkan kondisi kita saat ini. Angkat kedua tanganmu dan mari sama-sama nyatakan dengan iman kita. Karena salib-Mu ku hidup. Yes. Karena salib-Mu Mari rasakan dan nikmati hadirat Tuhan. Karena salibnya yang telah menebus setiap dosa kita. melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu pulih, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
sediakan bagi setiap kami umat-umat kesayangan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami angkat kedua tangan kami, tanda penyerahan diri kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang sudah Tuhan beri atas kami, buat kasih yang selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang samakanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidup. Pengorbananmu tuh, pengorbananmu yang selamatkan. Engkaulah harta yang terbaik dalam hidup kami Tuhan, yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan dan katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari bersama-sama berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus kita. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau bersukacita karena Yesus telah mati untuk kita. Darahnya yang telah menebus segala dosa kita. Dia mati bagiku, dia bangkit bagi kita semua. Haleluya. Mari bersama-sama dengan bersumber iman kita mau mengatakan bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat dan pengharapan bagi kita. Dia mati bagiku. Yesus baik bagiku. Mari sama-sama katakan. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Tuhan Allah penyelamatku.
kemuliaannya di antara segala bangsa, dan kasih setianya dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Kemuliaan bab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Bab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan, bab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala Allah. Bab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Sungguh kuasa Yesus dahsyat menghancurkan segala musuh kita. Haleluya. Amin. puji Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah saat ini Yesus yang mengubahkan setiap hati kita. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Sejauh timur dari barat, Kau telah mengampuni segala dosa dan pengelanggaran kami. Dan bila saat ini Tuhan, kasih-Mu melimpah atas setiap kami. Terima kasih Yesus. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. tiada Kau ingat lagi. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke
kesungguhan hati bawa pujianmu pada Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaran jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut. Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau Tiada Kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama bawa hati pada Yesus. Dialah jalan satu-satunya keselamatan kita, hanya di dalam Yesus. Ada keselamatan, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada pemulihan. Mari bersama-sama pagi hari ini nyatakan dengan kesungguhan hati kita. Kami berterima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa
Shalom, selamat pagi jemaat GBS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online. Kita jumpa lagi. Mari, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami. Suasana yang luar biasa Kau berikan pada kami. Bahkan kesehatan sempurna Kau curahkan untuk kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama dalam ibadah online untuk belajar tentang firman-Mu. Kami telah siap buka hati, hamba-Mu telah siap untuk mewartakannya, dan dalam nama Yesus Roh Kudus akan bekerja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, sekali lagi selamat pagi sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita isi hati kita dengan kuasa firman Tuhan, sehingga di bulan Maret ini kita dapat menikmati segala berkat yang Tuhan limpahkan untuk kita. Nah, saya awali dengan sebuah ilustrasi. Jika kita punya anak yang berprestasi, lalu sekolah memberi beasiswa kepada anak kita, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang tua, tentunya kita akan berterima kasih. Lalu, bagaimana cara berterima kasihnya? Apakah kita tiap hari datang ke sekolah, menjumpai guru, menjumpai kepala sekolah, lalu kita mengatakan terima kasih? Tentunya tidak. Bentuk terima kasih yang akan kita berikan kepada sekolah adalah tanggung jawab untuk membuat anak kita ini belajar lebih giat lagi. Tanggung jawab kita supaya anak yang ada, yang memiliki prestasi ini terus meningkatkan prestasinya dan prestasinya. Itulah bentuk tanggung jawab orang tua dengan berterima kasih pada sekolah. Nah, bagaimana jika Allah memberikan anugerah yang besar kepada kita? Apa bentuk terima kasih kita kepada Allah? Hari ini minggu pertama kita mengikuti perjamuan kudus. Dan begitu kita menikmati perjamuan kudus, Alkitab mengingatkan tentang tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Kita buka 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Rasul Paulus mengajarkan pada kita tentang anugerah yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Jadi perjamuan kudus merupakan pelajaran yang harus kita pelajari karena mengandung anugerah yang besar.
bukan hanya kita terima roti, minum anggur, bukan hanya sekedar itu, tetapi ada pelajaran yang terus-menerus berkembang di dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan Yesus membawa para muridnya ke loteng Yerusalem, pada saat malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan muridnya, pelajaran perjamuan kudus ini diberitakan dan diberikan kepada muridnya. Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang dipecahkan untuk kamu. Inilah darahku yang akan menjadi perjanjian baru bagi kamu. Kelihatannya hanya sekedar itu. Tetapi kalau kita amati dan kalau kita perhatikan dengan benar, Yesus memberikan dua hal. Yang pertama, roti sebagai kekuatan untuk hidup dalam dunia ini. Dan anggur yang diberikan untuk pengampunan dosa. Sehingga setiap orang yang menikmati perjamuan kudus ini harus mengembangkan bahwa kita sudah dibekali kekuatan dari tubuh Kristus. Bahwa kita telah diingatkan dosamu telah diampuni. Jadi bukan hanya sekedar, sekali lagi, bukan hanya sekedar makan roti, minum anggur, selesai. Tetapi mari kita kembangkan yang namanya roti pemberian Tuhan ini adalah roti yang memiliki daya kekuatan yang luar biasa. Nah, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah ini. Anugerah yang besar ini. Anugerah yang luar biasa ini. Yang kita terima. Di setiap kita menikmati perjamuan kudus, kita diingatkan. Diingatkan dalam bentuk yang hebat, yang luar biasa, yaitu tentang keselamatan. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Di dunia kita masih membutuhkan berbagai macam kekuatan untuk mengalahkan tipu daya iblis. Iblis itu pinter, iblis itu licik, iblis itu hebat. Jadi kalau menggoda kita dengan cara seperti ini gagal, pasti menggunakan cara lain, dan cara lain. Kalau kita tidak diberi kekuatan oleh Allah, maka kita sudah bertekuk lutut di bawah kaki setan. Kita menerima perjamuan kudus silakan, tetapi kita tidak memiliki kuasa perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu memberi kuasa kepada kita. Kuasa dalam dunia dan kuasa untuk mengembangkan keselamatan dalam dunia ini. Sehingga setiap orang yang mengikuti perjamuan kudus harus benar-benar merasakannya. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Jadi orang yang memiliki atau orang yang mengikuti perjamuan kudus menikmati roti dari Allah, walaupun hanya dalam bentuk yang kecil, tetapi yang makan itu memiliki kemenangan demi kemenangan, memiliki kekuatan demi kekuatan. Nah, kekuatan yang bagaimana? Ayat ini mengatakan bahwa roti yang kuberikan ini untuk hidupmu dalam dunia.
Orang yang mengikuti perjamuan kudus itu harus menikmati hidup di dalam dunia ini. Mari kata penekanan kita, menikmati hidup dalam dunia ini. Bukan hanya sekedar hidup yang jatuh bangun, bukan hanya sekedar hidup yang terus mengeluh, tetapi menikmati hidup. Keindahan-keindahan hidup dapat kita rasakan. Ya, kemurahan-kemurahan Allah yang memberikan kehidupan dapat kita rasakan. Walaupun kita masih menghadapi berbagai macam gelombang dunia, tetapi saya dapat menikmati hidup. Saya senang kalau saya pesiar ke pantai. Nah, saya dapat menikmati indahnya alam di pantai itu. Saya menikmati deburnya ombak. Saya menikmati birunya laut. Saya menikmati angin semilir yang dibawa. Saya nikmati. Walaupun untuk ke pantai itu saya harus menghadapi perjalanan yang naik turun, yang bergelombang, yang ada tanah-tanah berlubang dan sebagainya. Tetapi saya dapat menikmati sehingga saya tidak mundur. Saya tidak balik. Begitu melewati gelombang jalanan, wah balik aja ya, berat untuk datang ke pantai. Enggak. Saya sampai di pantai, saya duduk di gazebo, saya menikmati angin semilir, saya menikmati gelombang yang tidak pernah lepas, yang tidak pernah berhenti, dan sebagainya. Jadi setiap orang yang menikmati perjamuan kudus harusnya dapat menikmati indahnya dunia, dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan siapkan untuk hidup kita dalam dunia ini. Kalau kita pulang perjamuan kudus lalu keluhan masih muncul, berarti pelajaran perjamuan kudus belum kita kerjakan, belum kita buka dalam hati kita. Maka penting anugerah yang besar ini perlu kita pelajari lalu kita nikmati. Yang kedua, orang yang mengikuti perjamuan kudus menikmati seteguk air anggur. Apa maknanya? Tuhan mengatakan bahwa air anggur itu darah Yesus. Orang yang minum darah Yesus, orang yang menyatukan hidupnya dengan darah Yesus, dosanya telah diampuni. Betapa luar biasanya orang yang merasakan dosanya diampuni. Daud mengatakan dalam Mazmur 32 ayat 1 dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Nah, Daud benar-benar merasakan kalau dosa diampuni, pelanggarannya ditutupi, ada sukacita yang luar biasa. Dia dapat berhadapan dengan Tuhan, dia dapat dekat dengan Tuhan, dia diizinkan oleh Allah untuk duduk diam bersama dengan Tuhan. Indahnya, orang yang diampuni dosanya, dia berani datang kepada Tuhan tanpa rasa takut, karena dosanya sudah diampuni. Jadi setiap orang yang mengikuti perjamuan kudus, yang meneguk anggur dari perjamuan kudus itu, perasaannya digugah kembali, bahwa dia boleh menghadap Tuhan, dia boleh berdoa dengan gampang, dia boleh berbicara dengan Allah tanpa ada tutup apapun juga. Karena dia bahagia, karena dia sukacita, dosanya diampuni.
Maka peserta perjamuan kudus sesudah menikmati roti, dia harus merasakan kebahagiaan dunia. Tidak takut, tidak bimbang, tidak cemas menghadapi dunia, karena ada kekuatan yang diberikan dalam hidupnya. Yang kedua, dia berani datang kepada Tuhan tanpa rasa takut karena dosanya telah diampuni. Begitu hebatnya perjamuan kudus. Lalu apa yang menjadi tanggung jawab? Apa yang menjadi tanggung jawab? Kita telah mendapatkan segalanya. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Setiap kali kita makan perjamuan kudus, ada tanggung jawab. Memberitakan berita keselamatan kepada setiap orang. Setiap orang yang kita jumpai harus kita beritahu ada anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Dan keselamatan itu harus kita beritahukan kepada mereka, kepada orang yang kita jumpai. Dengan kata lain, sesudah kita menikmati perjamuan kudus, kita harus berani bersaksi bahwa kita telah diselamatkan baik dunia dan akhirat. Mereka-mereka yang belum, mari kita beritahu agar perjamuan kudus hari ini tidak sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang telah memberikan berkat anugerah yang luar biasa di perjamuan kudus ini, supaya kami dapat memberitakan pada teman lain, supaya kami berani memberitakan pada teman lain, agar teman lain ngerti bahwa Yesus yang kami miliki adalah Yesus yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita hari ini, mari dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini kita masih harus tetap mematuhi aturan pemerintah, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan jika kita akan masuk ke dalam rumah. Lalu yang kedua, doakan agar ibadah online ini tetap jalan. Doakan pula bagi kru, supaya kru tetap sehat, supaya alat awet, agar ibadah online ini terus digunakan untuk pekabaran Injil. Lalu bagi mereka yang ikut, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ikut, tolong di like, di komen, dan juga share untuk minimal 5 orang. Supaya komen ini kembali ke kami menjadi alat evaluasi bagi kami. Dan yang ketiga, GBS Haleluya itu sudah mengadakan ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu pagi jam 7 untuk anak-anak sekolah Minggu jam 9 untuk ibadah raya, lalu Selasa jam 6 sore untuk ibadah pendalaman Alkitab, Jumat ada ibadah cabang dan juga ada ibadah permata, Sabtu ada ibadah kaum muda. Itu jadwal yang dimiliki GBS Haleluya. Mari sebelum kita mengakhiri, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur padamu Tuhan, Kau telah pimpin kami untuk beribadah, belajar firman-Mu, memuji Engkau. Sekarang Bapa, kami menaikkan doa syafaat kami.
Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara kami. Kami mohon Bapa yang pimpin berkati. Berkati beliau Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati hamba-Mu. Berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan dari surga. Berkati dengan hikmat-Mu di dalam menunaikan tugas-tugasnya. Bapak, kami berdoa untuk para menteri, wakil presiden, berkati beliau. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Kami mohon Bapak yang pimpin berkati. Pimpin beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari presiden. TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah memberkati ibadah online kami, sehingga kami akan mengakhirinya. Sebelum mengakhiri, kami satukan hati, satukan iman. Kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Hindrawijaya, yang menginginkan, membutuhkan organ tubuh yang baru. Kau jamah Tuhan, Engkau kabulkan Tuhan, sehingga Hendra dapat berdiri, dapat berbicara, dapat bersaksi bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Kami berdoa untuk Ibu Gito, berikan kekuatan sehingga dengan kekuatan ini Ibu Gito dapat kembali beribadah bersama dengan kami. Engkau juga berikan berkat-Mu kepada Ibu Purnomo yang jatuh sehingga Ibu Purnomo dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk Arin Tuhan yang telah pasrah hidupnya, yang ada tumor di tubuhnya, yang hanya berserah kepadamu. Maka dalam nama Yesus, Engkau ambil tumor, Engkau berikan kesehatan yang sempurna, sehingga menjadi saksi-Mu yang hidup. Kami berdoa untuk Ibu Linda, dosen Unisri, yang asam lambungnya tinggi. Tuhan jamah sehingga sembuh. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito. Engkau telah menjamah anak kami Lili, Engkau telah menjamah Ibu Bambang, Engkau telah menjamah Bapak Ibu Doner, Engkau telah menjamah Franky Turangan, Engkau telah menjamah Bapak Sriono, Engkau telah menjamah Bapak Ibu Petrus Sutresno. Engkau telah sembuhkan, pulihkan Tuhan dengan pemulihan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan meninggalkan ibadah online kami. Kami akan beraktivitas pada aktivitas kami masing-masing. Namun kami mohon Engkau curahkan berkat. Kau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan Kau telah curahkan berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah siapkan untuk engkau. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.